Jadi bayangkan ya, ada keinginan memperpanjang tadi kan yang kita diskusikan perpanjangan masa jabatan presiden, ya kan. Kemudian Pasti ada juga kan itu 3 periode, DPR, iya. Kemudian, tapi saya yakin kalau Bu Mega Ketua Umum PDIP, insya Allah kita serahkan lah. Bu Mega akan berbuat ini pasti untuk mencegah ini, mudah-mudahan. Karena ini kan pemerintahan ini kan di bawah PDIP gitu ya, pemenangnya adalah PDIP. Tapi yang saya katakan tadi, paradoksnya apa? Sementara pilkada ya yang digantikan nggak di PLT kan, itu kan di PLT. Di PLT. Nah, terus ditunjuk suka-suka. Iya, betul. Nah, ini kan juga kenapa kita tadi saya katakan, kenapa kita tidak bicara apa yang terjadi, apa yang bicara gimana indeks demokrasi kita tidak menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa IC Trissu, kali ini kita punya tamu terhormat yang sudah lama kita tidak bersua. Setelah mengeliling di Turki dan di kawasan Eropa sana. Iya, Dr. Nur Hayati Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Seperti biasa, pemirsa IC Trissu, saya Kusno Maria bersama dengan Dr. Iksan Udemesi, kita akan bahas isu yang ingin kita bahas ini, Ibu Nur Hayati. Kita mau bahas isu Perpanjangan. pencapresan. Perpanjangan masa jabatan. Luar biasa ya. Nah, kita ini kan sudah melihat nih pemilu tinggal beberapa waktu lagi, persis tinggal 1 tahun ke depan kan, Februari 14 kan, 14 Februari 2024. Jadi Valentine Day ya, nggak tahu tuh kenapa mereka memilih tanggal 14 untuk apa gitu. Mungkin dianggapnya pemilu pesta demokrasi, hari kasih sayang kata barat, ya demokrasinya juga barat dalam konteks ini. Tapi anyway itu sudah diputuskan oleh KPU. Nah, tapi apa yang terjadi seperti yang kita perhatikan, kita lihat di dalam kepolitikan kita akhir-akhir ini, bahkan beberapa waktu lalu kan sangat keras nih, sangat keinginan untuk yang namanya penambahan periode 3 periode. Kemudian banyak sekali respon masyarakat, respon rakyat yang tidak menyetujui. Akhirnya idenya diperpanjang sampai 2027 atau dan sebagainya seperti itu. Bergerak ini secara terstruktur sebetulnya TSM. Karena TSM terstruktur, sistemik dan masif kayak gitu ya. Sampai tingkat yang paling bawah karena banyak pertemuan-pertemuan di tingkat desa, sampai di tingkat desa, di tingkat kecamatan, Sampai nasional bahkan. sampai nasional. Itu juga secara input ya, sudah tidak memikirkan terhadap apa yang waktu itu sumpah, kita kan selalu bicara sumpah jabatan kayak gitu ya, amanah konstitusi yang memang harus hanya 2 kali. Nah, kita akan bahas itu bagaimana sebetulnya perkembangan kepolitikan yang membahas tentang 3 periode ya. Kalau kita hari ini bahas 3 periode itu sudah satu melanggar konstitusi ya gitu kan. Apalagi enduring time kita mau ada suksesi pemilu tahun depan. Tapi yang namanya berkuasa, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Itu seringkali itu sebetulnya sebagai satu teori yang memang power itu legit, power itu menggiurkan gitu ya. Anda bisa melakukan banyak hal, apalagi kan kalau kita bicara tentang feudalism ya, kita sebelumnya bicara tentang bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana mereka bisa mendapatkan kekayaan, jabatan, kemudian merasa dihormati dan sebagainya karena kekuasaan itu. Nah, jadi Bang, kalau kita bahas seperti ini, kita mau memulainya dari konteks waktu itu kita sudah bahas dari konteks konstitusi. Betul. Nah, kita sekarang kalau melihat fenomena Praksis. mereka masih terus menerus. Praksis. Iya,
tingkat praksisnya, kenyataan politiknya. Ya. Mereka terus-menerus push ya, jadi menekan terus bahwa 3 periode. Ya. Sementara pada saat yang sama partai-partai politik ya, ada 18 partai politik peserta pemilu di 2024 nanti, mereka juga sudah membangun koalisi-koalisi untuk mempersiapkan calon-calon presidennya, ya kan, yang kelihatan kan dari Nasdem dan koalisinya. PKS. Demokrat. PKS dan Demokrat, Iya. itu ada Anies Baswedan, Iya. wakilnya masih belum, ada yang mengatakan Khofifah dan mengatakan ini. Terus Gerindra dan Iya. kawan-kawannya, Iya. ada waktu itu kan Prabowo dan Imin. Tapi bergeser sekarang lagi. Prabowo, Mahfud, Mahfud, MD, kayak oke. gitu. Terus kemudian Megawati dengan PDIP dan kawan-kawannya, Iya. tetap ada Puan, Iya. ada Ganjar, Iya. ada Erick Thohir. Erick Thohir, Belum tentu kalau- ada juga Golkar, Golkar, ya, KIB. misalnya Iya. siapa? Erlangga. Erlangga dan sebagainya. Memang nama-nama itu sudah muncul di dalam Ada Andika Perkasa juga ya. Andika, kayak gitu. Iya. Nah, kita mulai dari mana ini, Bang? Kalau kita membahas tentang isu-isu kepolitikan praksis hari ini, terutama bukan pada level kita kontestasi yang pilpresnya, tapi bagaimana kok penguasa berkeinginan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Kalau saya tidak ingin terperangkap ke dalam pertanyaan bagaimana, tapi saya ingin masuk ke dalam perangkap kinerja apa yang kita pantas gunakan untuk menakar mereka. Nah, jadi ada alat ukur. Kita pakai dulu kinerja. Setuju. Ya. Jadi dalam politik itu ada etika kepantasan. Nah, di sini. Apa? Nah, kita mulai kan dari mulai janji Kinerja. 65, Iya, betul. sampai kemudian kondisi kepolitikan. Kemarin, Bang, kita baca yang corruption index. Ya, anjlok. Kita kan anjlok nomor ke 34. Iya. Jadi semakin ke nol, Bu, semakin Demokrasinya anjlok, terburuk. sepanjang zaman Indonesia. Korupsi. Korupsi. Merdeka. Yang Iya. benar lebih buruk dari zamannya Soeharto berarti. Iya. Kita sekarang 34. Iya. Jadi Malaysia 40. persepsi korupsinya anjlok, demokrasinya anjlok, gitu ya. Pendidikan juga anjlok, Pendidikan juga indeks anjlok. pendidikan SDM anjlok. Lalu walaupun dibilang gini rasio 0,381, tapi dalam praktek ternyata terjadi pergeseran yang kelas menengahnya, kelas atasnya makin mendominasi, yang kelas bawahnya juga makin parah gitu. Kenapa? Karena standar kemiskinannya cuma 1, sekian dolar ukur-ukurannya. Jadi 1,3 misalnya asal muasalnya 0,9 terus dinaikin tapi juga jadi parah. Tapi kalau pakai ukuran India dan Cina yang 5,5 dolar makin parah kita. Terus juga pertumbuhan ekonomi waktu itu targetnya berapa? 5,03. 7, sekian. Ya, kalau itu sudah berantakan. Oke, Bang, mulai dulu Oke. dari indikator dulu. Bagaimana kita melihat indikator itu sehingga Anda percaya sekali untuk ingin 3 periode atau diperpanjang masa jabatan. Yang pertama kita ambil yang umum saja dulu. Utang. Utang. Tahun 7.000 ya? Nah, saya pakai data November 2002 yang diterbitkan Januari. 2022 maksudnya. Jadi jumlahnya 6.160 triliun. 6.160 triliun. Oke. Dengan posisi utang terhadap PDB itu ya memang membaik sekitar 31 lah. Membaik lah kalau itulah kalau itu. Tapi utangnya memang besar tetap. Artinya di era Joko Widodo telah menciptakan hutang dibanding sejak awal dia berkuasa sampai dengan sekarang, dia menciptakan peningkatan utang hampir 135%. Wow. Ya, 135%. Satu. Tapi dengan cadangan devisa yang menurun. Nah, di sini ketika kita bilang cadangan devisa menurun dengan utang yang tinggi, muncul apa yang disebut dengan tingkat kerentanan eksternalitas gitu. Externality vulnerable itu meningkat di situ. Nah, indikatornya sesungguhnya bukan sekedar utang terhadap PDB tapi debt service ratio. Nah, ketika sampai pada debt service ratio muncul ketakutan semua pihak. Disitulah kelihatan nilai tukar jatuh. Gitu indikatornya. Nah, ketika nilai tukar jatuh, mau tidak mau dia mendorong inflasi. Ketika inflasi jatuh, maka semua harga hidup orang banyak yang statusnya impor, contohnya beras, energi, akan ikut-ikutan naik. Maka kemarin kita kesulitan solar.
maka diam-diam Pertamax naik gitu loh. So, indikator-indikatornya begitu supaya kelihatan enak. Tambah lagi problematiknya kalau kita mau bilang sekarang, oke, kalau begitu berapa sebenarnya kekayaan orang Indonesia dibanding dengan yang namanya APBN. Nah, data terakhir dari Forbes Magazine tentang 10 orang terkaya, dari mulai Michael dan Budi Hartono sampai dengan yang terakhir katakan masuk nama keluarga Wijaya. Namaku ada nggak? Nggak ada. Jangan salah. Tapi namanya Nur. Nah, nama Nur Hayati terpopuler ya. Tapi yang Ali Asgaf cuma satu. Iya. Nggak, atau dulu beliau juga pernah masuk itu Panama Papers. Oh iya. Iya. Jumlahnya 1.656 triliun dari 10 orang terkaya itu. Dibanding dengan APBN, dia menjadi sekitar 58,3%. Itu cuma 10 orang. Andai kata Anda tingkatkan menjadi 20 orang terkaya di Indonesia, jumlahnya bukan 58,3, jumlahnya mendekati 68%. Kekayaan terhadap apa poinnya? Bargaining position orang-orang kaya terhadap kekuatan politik demikian besarnya. Itu logikanya. Jadi komparasi antara APBN dengan yang namanya kekayaan yang mereka miliki, terus dengan struktur yang mereka punya. 1%. Ini cuma 1% loh. 1%. Jadi kalau 1% itu artinya kalau cuma yang 10 orang, dia punya kemampuan membiayai 16,56 triliun. Andai kata naik 2%, berarti Anda punya kemampuan membiayai 33 triliun. Itu 10 orang. Tapi kalau Anda kemudian sampai pada posisi 20 orang, itu lebih biasa lagi. Sudah sampai katakan, karena tadi 68 kali kan 2.847 triliun. Itu sudah bisa sampai dengan... Itu nolnya berapa ya Bang? Poinnya adalah begitu kuatnya daya tawar orang-orang itu terhadap sistem politik. Kenapa saya bilang sistem politik? Karena Undang-Undang Dasar 2002 menyatakan satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan adalah partai politik. Ada oleh orang kaya yang cuma beberapa gelintir saja. Betul. Karena dia menguasai 58,3%. Itu cuma 10 orang. APBN. Kalau 20 orang, dari kekayaannya dia. Iya, betul. Itu dia bisa membeli. Iya. Tapi menarik Bang. Bahasa kerennya, chip in. Menarik Bang Ihsan tadi bilang, kan satu-satunya pemegang saham itu adalah partai politik. Gitu ya. Tetapi sekarang pada kenyataannya partai politik itu didirikan oleh orang-orang yang punya uang. Sebagian kan sekarang sudah mulai muncul kan kita. Dibiayai oleh mereka. Atau dibiayai, tapi kebanyakan mereka sekarang join ke itu untuk membiayai. Gitu. Jadi dengan posisi mereka membiayai atau mereka mendirikan, maka sesungguhnya negara ini jadi milik siapa? Korporasi. Nah, kalau korporasi, ketemu dong kudeta korporasinya. Ya. Jadi sebetulnya ini menjawab dulu, dilihat lagi ya pemirsa, kita punya video yang judulnya Kudeta Korporasi. Kekuatan korporasi itu tadi yang kata Ibu Nur Hayati, Dr. Nur Hayati, Dr. Nur Hayati Asgaf ini, partai politik pun juga dibeli, gitu ya, atau dibiayai, atau didirikan oleh orang-orang kaya itu. Akibatnya tentu saja output dari sistem yang seperti ini, ya, apakah mereka lebih memperhatikan kepentingan para bandar, para orang kaya ini, ataukah kepentingan rakyat secara keseluruhan? Nah, ketika kita bicara di situ kan kita cuma tinggal melihat proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaan itu kan diambil dari pemilu. Nah, kita pernah bilang, ketika pemilunya penuh dengan kekuatan uang, istilahnya yang saya bilang false vote, suara-suara palsu, suara-suara semu karena semuanya dibeli, kan berarti harus dicari the genuine power-nya kan dalam penyelenggaraannya. Nah, repotnya dalam 8 tahun penyelenggaraan terakhir ini, hanya 2 orang the real genuine power-nya. The real and the genuine power holder-nya itu cuma 2 orang. Ada wilayah orang yang disebut sebagai demikian rupa menguasai jabatan. Satu orang itu, ada satu orang yang menteri seluruh urusan itu. Menteri seluruh urusan itu. Ada lagi satu orang yang selalu menguasai bidang keuangan.
Teman kita itu. Teman kita itu. Jadi coba. Oke, jadi sebetulnya di Bali itu kan ada kekuatan-kekuatan seperti penguasaan misalnya keuangan di Bali itu kan ya IMF, World Dunia, Bank, ya. yang kayak gitu-gitu kan Iya. di dalam lembaga-lembaga keuangan dunia kan. Kalau dibilang di belakang itu ada kayak gitu, berarti orang itu siapa dong? Loh, kan sebetulnya dia pernah memang. Anda memancing saya untuk. Jadi gimana? Jadi balik lagi nanti sebelum Ya. setelah selesai Pak Mursi nanti Ya oke. Jadi logikanya menjadi begini, ketika ada orang sibuk memperpanjang masa jabatan, saya bilang memperpanjang, bukan tambah periode. Lalu kemudian berupaya juga masuk ke dalam menambah periode, maka muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang diburu? Toh konstitusi sudah menyatakan hanya 2 periode. Toh konstitusi sudah menyatakan 1 periode itu 5 tahun. Lalu memang apa yang belum Anda capai dalam 5 tahun itu? Memang apa yang belum Anda capai dengan 2 periode itu? Kan gitu pertanyaannya. Mau tidak mau ukurnya ada 2 kan? Ukuran objektif adalah kriteria yang mereka sudah capai. Gitu. apa Bang? Itu tadi indikator-indikator, apakah infrastruktur yang ternyata makin mahal, Itu maksudnya infrastruktur. lalu infrastruktur yang ternyata dibiayai oleh swasta makin tinggi, sehingga tetap infrastruktur nilainya komersial. Ternyata juga sudah bangun itu tapi tidak menambah apa istilahnya Bang Lucy? Tidak mengurangi Tidak biaya mengurangi. logistik, gitu loh dampaknya, ya kan? Iya. Itu dampaknya, dan dampaknya juga kemudian tidak memperbaiki juga daya saing dalam biaya logistik. Itu gak kelihatan di situ gitu ya. Nah, kalau itu indikatornya, maka pertanyaan besarnya menjadi pasti ada hal lain dong yang hendak dicapai. Orang bilang ada IKN nggak dicapai, gitu kan? Tapi pada saat yang sama dulu kayak juga. Iya, supaya terjadi pengamanan setelah tidak berkuasa. Kalau begitu sesungguhnya ada perasaan bersalah dong dalam, kan gitu pertanyaannya. Ada perasaan bersalah dong selama berkuasa itu. Apa yang bersalah? Nah, kasusnya masuk ke KPK yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, kan gitu. Ya, ini kita bicara fenomena seperti Anda bilang, fenomena bahwa Ubedillah Badrun membawa kasus Gibran misalnya ke KPK, KPK sampai sekarang tidak bersikap. Begitu juga kasus Ahok yang tidak pernah selesai, kan gitu kan? Jadi artinya ternyata sistem politik dan kekuatan ekonomi dari pihak luar, dari pihak di mana dari pihak kekuatan konglomerasi dari logistik itu telah melahirkan, kalau pakai ini, telah melahirkan demokrasi korporasi yang membuahkan gagalnya reformasi secara real, secara genuine, secara sejati. Kolusi tinggi, nepotisme tinggi, korupsi tinggi, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, ini yang salah orang atau sistem? Dua-duanya. Benar sekali. Karena sistemnya juga memang kita sedang perbaiki. Nah, orangnya juga isu leadership, isu rekrutmen, isu mereka yang ada di partai. Nah, ini Silakan. Jadi Karena pernah menjadi petinggi. Silakan. Jadi kalau di dalam partai Ibu, Ya. gitu ya nih Ibu Dr. Nur Hayati ini, bagaimana sih sebetulnya kalau kita lihat misalnya menentukan ya kalau dulu zamannya SBY kan emang dari sejak awal membentuk partai itu kan emang untuk mengantarkan dulu saya Pak siapa Budi siapa? Santoso. Profesor Budi Santoso. Saya masih ingat betul itu Partai Demokrat belum dibikin ya awal-awal reformasi itu. Saya satu panel di DPR waktu itu dengan beliau. Dia bilang, lihat ini, saya akan bikin partai politik untuk mengantarkan orang ini untuk menjadi presiden kayak gitu. Orang cerdas ini untuk menjadi presiden. Nah, itu kalau pengalaman saya pada saat di awal-awal reformasi di dalam. Tapi kan itu kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari Partai Demokrat, bagaimana kemudian 10 tahun berkuasa. Kalau Ibu Nur Hayati sendiri melihat partai politik baik internal partai di Demokrat maupun kalau melihat analisis, kalau melihat partai-partai yang ada di parlemen, sebetulnya apa sih persoalan-persoalan utama dari teman-teman partai politik ini? Ini langsung soalnya orang lapangan yang langsung ini berbicara. Penting sekali. Enggak, kalau kita tadi menyimak apa yang diungkapkan Bang Ihsan, indikator-indikator begitu ya. Memang kalau saya berpikir menurut pendapat saya yang
pokok permasalahan dari bangsa ini sebetulnya adalah pendidikan politik ke masyarakat. Ya, masyarakat, saya sedih. Tadi kan dibilang indikator pendidikan menurun, indikator ini. Tapi memang benar, Bu Husnul, Pak Bang Ihsan ya, bahwa pendidikan masyarakat itu benar-benar yang menyedihkan saya. Tadi kan dibilang perbedaan ya, bagaimana orang kaya berapa banyak dan orang miskin. Itu kan orang makin miskin dibutuh uang ya, hanya dijejeli dengan misalnya 20.000 misalnya pemenangan itu ya, kemudian partai politik bagi-bagi sembako, bagi-bagi itu kan tidak mendidik. Jadi tidak mendidik masyarakat kan begini, yang penting uang. Saya sering mengatakan kepada mereka, ingat, apa yang kamu terima itu akan membawa akibat 5 tahun mendatang. Tapi fenomenanya di lapangan itu, setiap habis pemilu mereka beli handphone baru. Siapa yang kaya? Ya kan, ganti handphone, beli handphone baru, atau yang nggak punya handphone beli handphone dan lain sebagainya. Ini masyarakat paling bawah. Jadi kita di DPR misalnya berbuat 5 tahun itu nggak ada artinya. Makanya kadang-kadang mereka bilang, ngapain sih turun reses segala macam, kumpulin aja uangnya, nanti 5 tahun bayar. Ini yang terjadi sebenarnya. Dan saya bilang, saya nggak mau. Kalau saya jadi karena Allah, nggak jadi karena Allah. Mungkin ini aneh kan, fenomena aneh, tapi alhamdulillah saya sempat di sana kan, dan saya tidak ingin. Ketua fraksi ya waktu itu ya? Iya, ketua fraksi Partai Demokrat saya pernah. Fraksi aja, ketua yang Wakil internasional. ketua umum. Oh, saya Betul, presiden lagi. parlemen perempuan itu di dunia lagi. gitu kan. Ya. Terus kalau di sana presiden internasional humanitarian law saya pernah ya. Tapi maksud saya ini kenyataan di lapangan. Jadi sebetulnya kayak simbiose ya, anggota DPR-nya sendiri juga tidak melaksanakan, atau aktivis partainya tidak melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan politik ya. Terus kemudian rakyatnya karena miskin, karena sistem yang salah, ya akhirnya kan struktural kan kemiskinan. bodoh, kalau bodoh kan jadi miskin, ya kan, dibodohkan. Artinya kan pendidikan sekarang, pendidikan, saya tuh dari dulu saya tidak setuju sebetulnya ya di kita ini mungkin orang nggak suka sama saya karena saya bicara ini. Saya tidak suka dengan sistem PAUD, pendidikan usia dini. Saya waktu itu berkata, saya bilang di Barat itu sekarang kembali ke homeschooling, karena pendidikan itu paling bagus kan di rumah. Apalagi usia dini. Anak-anak usia dini itu kan lebih baik sama orang tuanya. Sekarang apa yang terjadi? Karena saya di lapangan tadi dibilangnya, saya kampanye segala macam. Sekarang orang-orang di kampung-kampung di mana-mana, bukan kita bicara orang kampung atau orang kota, tapi kenyataannya bagaimana orang-orang ini bisa menitipkan anaknya ke PAUD, kemudian mereka arisan. Jadi ini fenomena yang luar biasa. Ya, ketika menurut saya kita ini selalu mengadopsi asing. Menurut saya harusnya demokrasi itu based on local wisdom. Ya, jadi local wisdomnya apa? Bukan demokrasi itu imported demokrasi, tapi harus based on local wisdom. Pendidikan kita harus based on local wisdom. Cocok dengan omongan Obama 2009, 4 Juni 2009 di Kairo, bahwa dia mengakui melakukan ekspor demokrasi kemana-mana yang tidak cocok dengan local wisdom. Itu diakui oleh Obama. Iya, sebetulnya kalau dalam perkembangan ilmu politik itu juga disebutkan, mereka selalu mengatakan demokrasi itu universal. Padahal demokrasi yang selalu diekspor ke seluruh dunia itu democratization, third wave democratization dan sebagainya, itu sebetulnya komponennya adalah environmentnya adalah sangat lokal, lokal barat gitu ya. Jadi struktur masyarakatnya, struktur sistem politiknya ya barat dalam konteks itu. Jadi sebetulnya lokal, tapi kita selalu mengatakan demokrasi itu adalah universal value. Sekarang yang terjadi adalah nilai-nilai yang sebetulnya nilai-nilai luhur dalam keluarga gitu. Tapi lagi-lagi
Karena kita bicara tentang sistem negara ya dalam konteks itu, kita juga pemirsa balik lagi ya lihat ya apa yang buruhnya keluarga berantakan di negara. Apalagi sekarang sudah jadi kita nggak boleh, kita kan ongoing proses demokrasinya. Kita ongoing proses, tapi kita nggak bisa menafikan bahwa kita belajar, masih dalam tahap belajar bagaimana demokrasi yang based on local wisdom, apa yang harus diperbaiki gitu kan. Jangan impulsif. Kalau ada ini terus harus begini. Kalau ada ini dirubah. Sekarang saya juga dengarkan sudah mau dilakukan e-voting. Bagaimana masyarakatnya harus dididik dulu. E-voting, ya? Masyarakatnya meskipun teknologi sudah maju, kita gunakan teknologi, tapi tidak harus dipaksakan. Seperti di mana? Coba lihat negara-negara lain. Rakyatnya dikirim untuk sekolah dulu, berpendidikan, kembali untuk berbuat. Nah kita. Siapa ini yang ngomong e-voting? Saya udah dengar itu. Oh itu genit aja. Enggak, serius nih. Kenapa? Genit. Sudah dipersiapkan politik. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Belum. Model yang paling demokratis itu ya model di Indonesia ini. Karena orang menghitung langsung di TPS. Ya. Kalau yang di model barat itu dibawa misalnya ke dengan multi-member district. Kalau Anda mau pakai IT, yaitu artinya apa? Artinya akan ada 18 partai politik, kemudian ada setiap itu ada 10 calon, jadi ada 180 calon. Terus Anda bagaimana penggunaan ini? Nah, sebagian itu terus kemudian pendidikan. Pendidikan itu rata-rata SMP kelas 2 semester 1. Bagaimana penggunaan di Amerika, di Paris, kota Paris menolak. Paris menolak yang namanya e-vote. Di Amerika juga, Amerika sistem distrik kayak gitu kan, lagi-lagi. Kita tidak menafikan teknologi, ya kemajuan teknologi, 4G, 5G. Tapi yang harus kita persiapkan apa? Infrastruktur menuju ke sana. Iya kan? Sekarang coba lihat listrik saja masih belum semua. Meskipun bisa pakai ada. Contek aja di 2004 itu tetap dengan teknologi. Di tingkat kecamatan kayak gitu ya, mahasiswa yang operate itu aktivis mahasiswa. Tapi kan bukan e-voting. Bukan e-voting. Karena e-voting itu udah banyak sekali isu-isu yang paling mereka mengatakan India bisa sistem pemilunya beda, di sana distrik. Ya, jadi 30 negara bagian, 5 negara bagian, pindah ke 5 negara bagian, pindah ke mana. Dan sebetulnya literasinya India itu kan aneh ya, negara miskin tapi dia literate ya di dalam konteks itu. Sistemnya distrik, jadi lebih mudah di dalam konteks ini. Dan itu cuma 5 negara bagian. Ini bayangin 5 pemilu itu pakai 34 provinsi. Nah, dan itu tadi dengan geografi yang dan yang tambahan lagi. Dan yang sangat memprihatinkan saya tadi kan kita bicara sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan kita itu kan negara belum bisa memberikan pendidikan kepada semua. Kita kan bangga dengan 17.000 pulau, dengan bagaimana tempat-tempat yang belum terjangkau dengan teknologi gitu kan ya, itu dengan pendidikan. Nah itu kan kemudian saya selalu bicara bahwa di Malang itu di ini saya itu banyak sekali pesantren. Kenapa banyak sekali pesantren? Orang kan melihat Malang itu kota gitu ya. Mereka lupa bahwa kota itu hanya 5 kecamatan. Ada 31 kecamatan, 33 itu di kabupaten di mana daerahnya sangat tidak terjangkau. Artinya belum. Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang prihatin ya, orang-orang yang punya enggak lebih, tapi dia prihatin tetangga-tetangganya, kemudian mendirikan mengajar, kemudian disebut pesantren. Jadi hampir setiap itu ini membantu negara dalam hal pendidikan, bukan mereka mencari uang. Nah, sekarang dituduh radikal. Sekarang dituduh radikal. Sementara kita lihat bahwa coba sekarang itu yang saya
prihatin jadi wakil rakyat dari kota Malang, dari Malang Raya itu. Orang Sumber Manjing, itu ke ke Kepanjen saja, itu belum tentu pernah. Gitu. Karena apa? Karena miskin. Karena memang dia harusnya di ininya. Karena mereka tidak mampu. Nah ini kemudian, ini ada cerita yang lucu, kemudian dituduh, dia ke Suriah, dituduh sebagai teroris ISIS. Padahal saya pernah ke kampung, satu kampung saja. Isinya orang tua semua. Karena anak-anak mudanya ke luar negeri. Padahal di sana itu tahu Syria di mana nggak ada apa tidak. Tapi diiming-imingin mau nggak kerja di Suriah dengan gaji sekian, dengan ini sekian, kamu ninggalin ini enak. Ya berangkatlah dia ke Syria. Orang ke Kepanjen aja, ke ibu kotanya dia nggak pernah, ke kabupaten itu dia nggak pernah. Mana dia tahu Suriah ada apa. Tapi kemudian itu yang membuat saya miris gitu ya. Ini apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa membukakan semua? Ya artinya bahwa Malang itu, kota Malangnya kecil yang makmur, tapi kabupatennya itu miskin. Saya waktu itu masukkan ketika saya jadi wakil dari, saya minta supaya Malang itu dimasukkan dalam kategori miskin. Gitu kan? Sebetulnya kalau dari provinsi yang termiskin Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah. Enggak, kita kan bicara bagian-bagian ini ya. Jadi saya benar-benar dengan rakyat. Nah, demokrasi kita, tadi kan kita bicara mau perpanjangan mau ini. Tapi kalau saya itu, tadi kan bicara partai politik. Saya yakin karena Bu Mega kan di dalam Ulhud PDIP kan sudah mengatakan tidak setuju dengan perpanjangan, tidak setuju dengan penundaan, begitu kan. Jadi kita harus kembalikan lagi bagaimana peran partai politik seperti tadi sebagai pilar stakeholder dari demokrasi. Nah ini juga kita harus dukung sebetulnya apa yang diungkapkan Bu Mega, karena kan Pak Jokowi juga saya kira dari PDIP dan akan mendengarkan atau seharusnya juga saling mendengarkan gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan bahwa Bu Mega mengatakan tidak ada penundaan, tidak ada 3 periode. Ini kita harapkan ini jadi patokan. Karena ini yang ngusung pemenangnya adalah PDIP. Tanggung jawab PDIP dan Bu Mega sudah melontarkan kata-kata itu. Tapi penundaan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP berhadapan dengan kegiatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Pertama, musyawarah rakyat. Yang kedua, demo kepala desa. Yang ketiga, demo perangkat pegawai desa PPDI. Berikutnya lagi nanti di Februari ini akan ada demo DPRD se-Indonesia. Ini sangat ini persoalannya demo atau persoalannya adalah mobilisasi untuk sepertinya itu adalah tuntutan penundaan, tuntutan 3 periode, tuntutan perpanjangan masa jabatan dan sebagainya. Sepertinya, padahal itu adalah rekayasa. Nah, disitulah pentingnya pendidikan politik yang tadi saya katakan kan. Kalau orang-orang itu mengerti, misalnya begini, permintaan kepala desa menjadi 6 tahun, 1 periode, sekarang 9 tahun diturutin. Seharusnya kan begini, oke, saya kasih kamu 9 tahun tapi 1 periode. Seperti yang terjadi di Meksiko 1 periode. Di Filipina tetangga kita hanya 1 periode. Diperpanjang memang masa jabatannya, bukan 5 tahun. Iya kan, tapi 1 periode. Di Meksiko kalau nggak salah 6 tahun. Tapi 1 periode. Nah harusnya kepala desa waktu dia minta 9 tahun, oke, kita kasih 9 tahun, tapi 1 periode. Kalau kamu mau 3 periode, memang yang jamin kamu hidup selama 27 tahun siapa? Artinya dalam hal-hal itu kan tidak satu-satunya model. Ada model kayak di Australia namanya non-fixed term. Paling lama 3 tahun. Anda boleh. Mau 30 tahun boleh, tapi non-fixed term. Anda 1 tahun ngaco. Hancur. Baru. Nah, itu kan bisa non-fixed term gitu. Itu pertanyaan saya kepada profesor saya waktu saya kuliah, Gren, kenapa kok Australia tidak mau mengubah dengan model non-fixed term, tapi non-fixed term? Saya bilang, emang ada garansi itu rezim berkuasa selama 3 tahun, misalnya dikasih waktu kayak kita 5 tahun, kemudian pasti baik?
Belum tentu. Jadi kalau 1 tahun saja itu rezim ngaco, maka langsung. kemudian ada tuntutan untuk pemilu, namanya non-fixed term. Jadi maksud Jadi sebetulnya ada kalau misalnya meminta 9 tahun, emang Anda pasti bekerja dengan baik? Kan nggak ada garansi. Iya, terus 9 tahun 3 periode, bayangin berarti 27 tahun. Umurnya sekarang berapa? Pantaskah? Sementara di UN tuh sudah bilang kan masa muda memang ada orang 60, tapi kan kita di Indonesia 65, ini sampai 65 usia muda. Tapi di Indonesia ini rata-rata umur itu sampai berapa? Kan sekarang ternyata kita bonus demografinya anak-anak muda. Iya kan? Nah ini kan juga jadi pertimbangan. Dan kalau orang minta kepala desa, kan bukan harus dituruti, tapi diberikan pendidikan politik. Bagaimana kamu kebayang nggak? 9 tahun itu lama sekali. 1 periode saja. Setengah generasi itu. Iya kan? 1 periode saja kalau kamu menjabat di umur 9 tahun itu setengah generasi sudah. Nah makanya. Iya kan? Kemudian bagaimana? Nah ini kan yang harus kita berikan pendidikan, bukan diturutin saja apa yang mereka minta. Tapi harus ada demokrasi itu diikutin dengan pendidikan, dan kita ini ongoing process of demokrasi. Kita masih mencari yang paling pas local wisdom. Iya. Jadi kalau sampai di situ, Husnul, ketika sampai pada posisi pendidikan politik yang sudah ke partai, ilmunya Husnul nih, partai politik nih sebenarnya gagal apa enggak menjalankan peranannya? Gak ada, partai politik kan sekarang cuma merebut kekuasaan. Jadi fungsi yang namanya komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik, pendidikan politik, fungsi rekrutmen jabatan, kayak gitu ya, rekrutmen jabatan-jabatan, ini juga sudah itu kan di model market center partai dibuka. Siapa yang minta siapa yang kuat beli silakan. Siapa yang kuat beli. Kemudian fungsi apa lagi? Fungsi formulasi kebijakan. Agregasi aspirasi dan formulasi. Formulasi kebijakan, gitu kan, dan implementasi kebijakan kalau sudah berkuasa. Semua fungsi-fungsi ini sudah di hijack sebetulnya. Kong kali kongnya mereka itu seperti ini kan persoalan. Sebentar, saya langsung persingkat. Kalau 5-5-nya gagal dan disebut sebagai hijack, maka sebenarnya partai politik sudah dibajak. Itu berarti simbolannya. Partai politik sudah dibajak. Gitu dong. Itu kan sebuah realita yang pahit. Yang harus kita perbaiki sistemnya. Begitu kan? Tidak boleh kita ada pembiaran, apalagi orang-orang pinter kayak Bu Husnul, Bu Esan, yang lain-lain. Astagfirullah. Ini maksud saya, pencerahan kan penting. Ya makanya saya senang, saya tadi juga dibajak kan untuk dibajak untuk berbagi. Tapi alhamdulillah saya senang kok. Fungsi partai Bang Nursi maupun Ibu Nurhayati kalau di dalam konteks ini emang itu jadi kayak keprihatinan kita yang luar biasa kan. Kalau tadi dikatakan Bang Nursi sebetulnya stakeholder utama di dalam kepolitikan kita itu partai. Untuk jadi presiden partai, ya kan, untuk jadi gubernur, bupati, wali kota partai, jadi anggota DPR partai. Hanya kalau DPD saja yang bukan partai, gitu perseorangan. Orang dia pemegang saham tunggal Pak. Tapi DPD pun juga fungsi konstitusinya nggak punya. Kita bicara tentang krisis konstitusi kan, krisis kelembagaan kayak gitu kan. Bahkan saya agak sedikit waktu itu keras saya mengatakan bahwa DPD itu tidak paling seperti LSM gitu ya, yang dibiayai oleh rakyat. Karena fungsinya membantu membuat undang-undang. Juga bisa. LSM juga bisa kayak gitu kan. Pokoknya pasal 18 itu lemah lah. Lemah di dalam konteks itu. Sehingga kita memikirkan apakah kita mau multikameral, ya, mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ataukah MPR sekarang kan juga dikuyo-kuyo, dihina-hina, dibonsai, karena dianggapnya lah kan Anda sudah bukan lembaga tertinggi, Anda cuma lembaga tinggi. Posisinya sama. Tapi Bu Husnul kalau lihat tadi kan bicara DPD, tapi mereka enjoy saja. Orang-orangnya itu kan juga pilihan rakyat harusnya. Memang pilihan rakyat. Ya makanya, tapi mereka kan harus, meskipun tidak ada fungsinya, mereka dapat anggaran untuk mensejahterakan rakyat juga. DPD itu kan anggarannya nggak ada.
Ya tapi kan mereka bisa berbuat. Ya bisa dalam Bisa konteks berbuat. teriak-teriak. Nah, bisa Makanya saya bukan bilang kayak cuman LSM bukan NGA. bukan cuman itu. Mereka kan bisa berusaha untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang mereka harus dapatkan. Tapi kan bargaining gitu. position lemah. Nah. Jadi berdasarkan pasal 18 yang ada, itu bargaining position mereka nggak punya daya seperti bargaining position anggota dewan. Berarti Itu karena- mereka menikmati dong Enjoy. menjadi DPD. Karena- anggota Jadi DPD. bisa juga karena sudah dibiayai rakyat, menjadi pejabat, dia bisa keliling-keliling dibiayai oleh rakyat, tapi tidak harus mempertanggungjawabkan apa sebetulnya. Emang Ya. presiden mah harus mempertanggungjawabkan. Presiden juga demikian, makanya maunya terus menerus duduk di istana, karena nggak ada pertanggungjawaban, nggak dipertanyakan. Kalau dulu kan masih ada MPR, dia harus bertanggung jawab dengan Oke. ya apapun itu kan harus mempertanggungjawabkan dengan. Itu kita bertiga berarti sedang saya simpulkan kita bicara tentang rusaknya sistem atau buruknya sistem. Ya. Itu kan tentang. Lalu ketika sekarang ke dalam orang terutama menyangkut 2024. Ya. Gitu. Dari cerita 2024, khususnya punya pengalaman. Nah, gimana tuh tentang 2004 maksudnya. iya dari punya pengalaman. Iya, dulu kan ada, karena dulu itu tidak ada misalnya persyaratan 20% untuk jadi calon presiden, maka ada 5 pasang. Terima kasih. Jadi jangan pernah ya dihilangkan sejarah ini. 5 pasang 2 kali periode, iya. jadi 2 putaran. Dua utara. Jadi 2 putaran presiden dan ini relatif sebetulnya itu kemudian pengelompokan itu menjadi sangat baik. Itu pilpres pertama loh ya. Iya. Yang menang SBY kan? Betul. Ya, kemudian yang partai yang menang Golkar. Waktu itu kalau misalnya kita tidak jujur misalnya di dalam konteks itu, pertanyaan saya langsung kepada SBY. Apakah Bapak Presiden pernah datang ke saya? Saya menjadi wakil ketua penghitungan secara manual dan ketua perhitungan pilpres secara IT. Ya. Pernahkah Bapak datang ke saya meminta untuk saya menambahkan suara? Enggak pernah, Kak. Kita pun nggak nyangka waktu itu kita menang. Tapi Alhamdulillah kan kita berjuang. dua putaran karena kita meletakkan fondasi itu. Apakah kemudian kita tidak diancam-ancam? Diancam. Sampai situ Presiden Amerika siapa namanya? Jimmy Carter. Jimmy Carter kan datang. Pertama dia kan nggak percaya kita akan melakukan Dengan baik. Apakah Uni Eropa juga tidak mengancam? Mengancam. Gila ya. Dikatakan, Negara berani mengancam. dikatakan kalau KPU tidak melakukan seperti yang mereka Kendaki, instruksikan, iya. kendalikan, kita akan katakan di seluruh dunia bahwa pemilu ini adalah tidak Adil. demokratis. Enggak, dia nggak ngomong adil. Tidak Dia ngomong demokratis. Di mana kedaulatan kita, John? Nah, itulah yang saya katakan. Excuse me, do you know my chairperson? Yeah. He is a professor PhD in political science. Yeah. I have also PhD in political science. We know very well what democracy is about. Bukan saya yang mengatakan, tapi rakyat Indonesia. This is sovereign country. Saya itu masih ingat banget. This is Sovereign country. Nah, makanya akibatnya juga setelah pemilu kita ya dikuyok-kuyok, walaupun ditulis di The Economist London, The Shining Democracy Indonesia Example sampai jadi 2 kali tulisan cover story. Luar. Tapi bahasa Itu kan sejarah. Tapi setelah itu juga Anda diledek. Oh iya. In majority Muslim country, democracy has win. Ya. Jadi akhirnya begitu. Walaupun si presiden ini waktu bicara di KPU mengatakan Islam and democracy and Islam is compatible. Iya. Tapi mendekati Washington mengatakan Majority Muslim country, democracy has win. begitulah kayak gitu di dalam. Ya di dalam diplomasi kan ya. Iya, enggak artinya ketika kita lihat orang dalam sistem, maka tadi khususnya bilang bahwa sesungguhnya ketika kita bicara sistem dengan basis yang benar sekalipun, kalau tidak dalam dikte mereka, kita bisa dikuyuk-kuyuk. Dan Gitu. yang menarik Presiden SBY itu waktu tadi kan bilang ke sana itu Presiden SBY sampai saya selalu mengatakan bisa jadi presiden kalau dipilih oleh umat Islam karena this is majority Muslim. Tapi Jadi- belum pernah lo terima kasih kepada penyelenggara pemilu. Aduh, nanti kalau gitu saya ingatkan deh. Ingatkan.
Nanti bukan saya nggak ini ya, tapi saya malah nggak Saya tahu. bukan terima kasih bahwa dia sudah enggak, tapi terima kasih sudah melaksanakan. Saya malah nggak pemilu tahu itu ya. di NV dan tidak Saya terjadi pikir- yang namanya ya sampai kemudian rakyat tragedi 21-22 Mei 2019 Nggak ada, ya, gitu kan, ya. 10 orang ditembak. Demo besar-besaran terhadap KPU tidak ada. Iya, terus kemudian Dan Pak SBY, pekerja tapi pemilu yang saya ingat sampai saya. Mengati. 800 800. Ya, Tapi saya cuma pakai yang Ya. resmi KPU Ya. mengatakan 754. Ya. Depdagri pada saat evaluasi waktu saya juga masih diundang oleh Depdagri Ya. mengatakan 1000 Ya. mati, 1000-an Ya. yang mati. Itu yang terlapor. Yang nggak terlapor. Berapa coba? Waduh. Tapi Jadi yang kayak gitu-gitu. Dana nih Bang. Karena Abang kan political economy. Waktu itu kita itu anggarannya cuma 7,2 triliun 3 kali pemilu. Iya. Kotak suara aluminium, bilik suara aluminium dipakai sampai 13 kali. Rusak enggak? Enggak. Memang beberapa rusak, tapi masih ada 2 jutaan Yang bisa dipakai. yang Kotak dibuang. suara. Oh, yang dibuang. Saya jangan ngomong yang bisa ada, yang dibuang padahal masih bisa dipakai. Oh, padahal itu Pemilu duit. 2009. Padahal itu Karena duit. harus ganti kotak kardus. Terus makanya kayak kardus Anggarannya semua, berapa? kayak kardus semua akhirnya. Ya, ini kan yang nanti. Oke. Yang 2019 25 triliun sekali pemilu. Nah, jadi data pemilih, database itu hasil dari karya dari KPU 2004, database penduduk dengan 12 variabel dan dilaksanakan oleh BPS ya. Yang itu memang secara undang-undang ada lembaga negara yang punya kewenangan untuk menghitung kuantitas, menghitung frekuensi ya, statistik itu adalah BPS. Tapi yang sampai 17 tahun ke atas KPU karena ada nama dan sebagainya, BPS itu nggak boleh ngeluarin nama, ngeluarin ini nggak boleh. Kemudian Depdagri dengan kependudukan. Masih disimpan itu sampai sekarang, masih ada. Database pertama itu 8 Desember 2004 kita serahkan ke Depdagri karena undang-undangnya kemudian diambil lagi oleh Depdagri. Dari kita bikin dulu 427 miliar dari nggak ada menjadi ada. Kemudian pemutakhiran saja, masih ingat Bapak Mulyono dari Demokrat ya, Komisi 2. Iya. Dia mengatakan FX Mulyono almarhum. 3,8 triliun. Itu waktu itu saya masih anggota KPU di Komisi 2. Pemutahiran Depdagri ngeluarin 3,8 triliun. Pemutakhiran aja. Database-nya sudah ada dari KPU. Nah, kemudian diganti jadi IKTP. Lagi-lagi Depdagri 5,8 triliun. Itu pun KPU masih minta Bappenas 1,6 triliun. Itu kata direktur yang di Bappenas yang tanda tangan 1,6 triliun. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Yang namanya wisely proyek penyelenggaraan pemilu yang kemudian ugal-ugalan penggunaan. yang pasti Husnul, kalau dari segi data, EKTP fiktif, EKTP ganda, NIK fiktif, NIK ganda. Mungkin nggak ganda lagi ya, triple ya. Paling nggak saya bisa membuktikan nik ganda. Ya. Tahu nggak? Ya. Membuktikan nik ganda. Nih, Gimana caranya? ini nik saya. Ya. Nik saya Jakarta Pusat. Oke, Jakarta Pusat. Ini nik saya Lamongan. Oke. Gila. Good. Ini oke. Niknya kan beda. Beda niknya, tapi 2 KT. Saya nggak pernah punya KTP, KTP saya Jakarta. Ini yang dibikin oleh KPU. Iya. Nih, Waduh. kita nggak pakai nik. Ini pemirsa nih, lihat nih, Bu Husnul berhasil membuktikan nik ganda nih, coba nih, dahsyat nggak tuh? Satu orang padahal. Nik ganda nih, wah. Ini enggak nik, ini Nih, KPU yang bikin. KPU, tapi ini niknya ganda. Waduh, ini aja pantas aja ada kekacauan dalam nik ganda itu, jumlahnya termasuk fiktif 21 jutaan. Berarti nggak benar dong penduduk Indonesia Nah. 275 juta. Disitulah problematik data yang saya bilang, Bu Nur Hayati. Jadi problem data, akurasi dan aktual. Kalau sudah problem EKTP atau NIK ganda, NIK fiktif itu demikian banyaknya, maka pertanyaan besarnya hitungannya menjadi sahih apa enggak ada? Ya itulah. Dan apalagi kemudian lagi-lagi karena market based centered paradigma pasar. Kalau zaman saya dulu kan nggak boleh ada private company, korporasi untuk ngurusin data penduduk. Makanya kan BPS.
Kita memilih lembaga negara. Sekarang ada? Loh, yang di Depdagri itu semuanya emang Swasta. sekarang database-nya di mana? Siapa? Swasta. Swasta. Kalau swasta emang nggak ada. Terus apa lagi waktu itu? Kemudian waktu KPU meminta 1,6 triliun, saya mendengar kan ketua KPU di Komisi 2 DPR waktu itu mengatakan, oh iya kita sudah perbaiki kok data pemilihnya. Oleh siapa? IFES. Pertanyaan saya, IFES itu Siapa? Iya. Nah ini berkali-kali saya sudah sampaikan baik di forum terbatas, di forum ini di Bappenas saya juga sampaikan di Komisi 2, bukan Komisi 2 ya, di DPR, pimpinan DPR, di Pansus, Panja kalau ada itu biasanya 5 tahun sekali saya diundang, kecuali yang undang-undang tahun 2017 yang kodifikasi yang penyelenggaraan pemilu itu saya tidak diundang dalam konteks itu. Padahal di 2004 itu saya termasuk yang bikin, jadi ada 4 anggota KPU yang menjadi timnya pemerintah di dalam pembuatan undang-undang. Prof. Nazar, Prof. Rusadi, dan Prof. Aman dan saya waktu itu. Jadi 9 itu 4-nya sudah terlibat di dalam pembuatan undang-undangnya, drafting ya dari pemerintah. Nah, di sini letaknya memang penyelenggaraan pemilu, sehingga pada saat hari ini tahu-tahu misalnya Ketua KPU mengatakan, oh iya kita akan ganti sistem. Yang saya udah pemilu tinggal besok ini pemilu. proporsional. Yang saya lebih prihatin lagi, benar. Yang saya lebih prihatin lagi, coba lebih rusak lagi kan demokrasi kita. Karena ada sebuah pembiaran menurut saya, Bang Ihsan. Dan ini yang coba lihat. Sementara ini di satu pihak ingin diperpanjang, ya. Sementara di lain mata jabatan. Itu kalau mata sudah saya potong sih. Kalau presidennya diperpanjang, DPR-nya diperpanjang nggak? Pasti. Diperpanjang. Nah, sebentar. Kok saya? Jadi bayangkan ya, ada keinginan memperpanjang tadi kan yang kita diskusikan, perpanjangan masa jabatan presiden, ya kan? Kemudian Pasti ada juga kan itu 3 periode, DPR, iya. Kemudian, tapi saya yakin kalau Bu Mega Ketua Umum PDIP, insya Allah kita serahkan lah. Bu Mega akan berbuat ini pasti untuk mencegah ini, mudah-mudahan. Karena ini kan pemerintahan ini kan di bawah PDIP, gitu ya. Pemenangnya adalah PDIP. Tapi yang saya katakan tadi, paradoksnya apa? Sementara pilkada ya yang digantikan nggak di PLT kan, itu kan di PLT. Di PLT. Nah, terus ditunjuk suka-suka. Nah, ini kan juga kenapa kita tadi saya katakan, kenapa kita tidak bicara apa yang terjadi, apa yang bicara gimana indeks demokrasi kita tidak menurun. Masa ada negara demokrasi ya yang dibilang kita dengan pemilu general election. Saya ingat loh waktu itu, saya kan mimpin fraksi. Ingat nggak kita ingin memperbaiki ini, kemudian dengan pilkada yang di undang-undang pilkada di mana kota, kabupaten kota itu dipilih oleh DPR-nya gitu kan, DPRD ya kan, DPRD. Kemudian gubernur dipilih oleh presiden gitu kan, wakil dari sini kan, itu waktu itu isi undang-undang pilkada itu ya, yang kemudian saya mimpin dan saya mendapat begitu banyak serangan gitu ya, yang apa namanya. Nah, ini saja begitu santernya orang marah, PDI marah segala. Nah, sekarang yang pilkadanya ditunda, diganti dengan PLT, ditunjuk suka-suka, tidak ada transparansi. Iya kan? Tidak, apalagi coba lihat apa yang terjadi di DKI saja, contoh paling kecil. Tapi ini masih akan banyak lagi. Nah, itu yang ini kan jenderal polisi barangkali. Nah, tapi ini kan mindset struktur. Kenapa jenderal polisi? Ini kan harus menjadi. Nah, Mendagri. Tapi kan undang-undangnya diputuskan. Tapi undang-undangnya kan tidak. Undang-undangnya. Yang memproses semuanya Mendagri kok. Undang-undangnya kan tidak. Proses Mendagri memang. PLT. Iya, diproses. Tapi decision makernya siapa? Nah ya kan Mendagri kan menjadi operator paling depan. Belum tentu asesmennya Mendagri itu bilang jangan begitu dong. Ya ini kan undang-undangnya yang ini kan bukan Mendagri. Kecuali dengan menteri yang berkuasa. No, khusus
Kalau pakai istilahnya husnul baru pakai pendekatan yuridis legal, bukan yuridis formal. Tidak menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kalau Bu Nur Hayati menggunakan yuridis filosofis sehingga tidak ketemu. Nah, kebayang nggak yuridis normatif nggak ketemu dengan yuridis sosiologis, tidak ketemu dengan yuridis filosofis, nggak berantakan tuh. Tapi intinya kalau di dalam secara politik ya, kalau posisi jabatan Tapi ingat kan, yang dipilih oleh rakyat ya, jadi kedaulatannya ada di tangan rakyat, nggak bisa seenaknya kemudian penguasa siapapun aktornya di situ, ya, lembaganya di situ, tidak bisa dengan seenaknya kemudian dia hijack lagi-lagi kekuasaan kedaulatan milik rakyat yang kemudian dia potong dan dia taruh orang-orang yang dia tunjuk kayak gitu. Itu sebetulnya sudah kudeta. tapi ingat kan, Mbak Esa, Dalam fakta itu kudeta konstitusi. tapi ingat kan ketika kita Demokrat memperjuangkan undang-undang pilkada dan kemudian dibully habis-habisan, ingat kan? Ingat saya. Dan saya kemudian disingkirkan habis-habisan seolah-olah saya penyakit. Iya. Kalau saya orang yang tidak setuju gubernur diangkat oleh presiden, nggak bisa. Malahan justru gubernur boleh dipilih secara langsung, tapi DPRD bupati wali kota yang 514 ya, 514 atau 524 sekarang itu DPRD saja. Tapi gubernur kan cuma 34 ya sekarang, kalau ditambah dengan yang baru dari provinsi ya sekitar itulah, nggak banyak kan. Itu masih manageable. Jadi tidak terjadi fragmentasi yang luar biasa pada negara ini sehingga kondisi terpecah belahnya Indonesia menjadi sulit untuk persatuan. Tapi akhirnya yang sekarang terjadi justru bukan tidak dipilih sama siapa-siapa, ditunjuk langsung yang saat ini terjadi. Yuridis filosofisnya nggak dapet. Yang saat ini terjadi tidak, bahkan sama sekali. So what? Nah, berarti kita bisa simpulin sistem pertama, di dalam sistem yang amburadul partai politik dibajak, kan itu pertama. Ya, partai politik dibajak. Partai politik dibajak. Iya, tadi kan itu begitu. Iya, emang dibajak. Makanya kalau too much rely on ke Ibu Mega juga hati-hati karena PDIP juga dibajak kayak gitu kan. Karena sampai hari ini. Karena itu kita harus ngebenahin sistem yang amburadul, kita harus ngebenahin partai politik yang dibajak. Jadi dalam pembenahan sistem yang amburadul itu, dalam perbaikan sistem yang amburadul itu, kita sekaligus memperbaiki peranan partai politik. Ya dong. Apalagi kita tadi Husnul mau bilang multikameralnya kita hidupkan kembali, tapi kemudian juga tidak meninggalkan sistem bikameralnya. Nah itu makanya usulan saya, model multikameralnya kita padu dengan model bikameralnya sehingga hybrid. Nah, kalau hybrid itu berarti peranan DPD, peranan utusan golongan itu setara dengan model peranan DPR, sehingga antara kekuatan DPR dengan kekuatan peranan DPD dan peranan utusan golongan itu saling berkompetisi untuk sebesar-besarnya. Nggak ada, makanya langsung usulan kan karena usul tadi bertanya sawat, maka saya bilang ini modelnya hybrid. Bagaimana multikameral kita adopsi, bagaimana kemudian bikameral kita adopsi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat dan penjelmaan kesejahteraan rakyat. Ini yang Gitu. ini pasti ini akan ditolak ya oleh yang besar, karena nggak begini maksud saya, kita harus usahakan, tetapi begini, ada merasa bahwa kan kalau sistem bikameral, sistem multikameral itu ya yang terjadi misalnya demokrasi, kita lihat misalnya di Amerika ya kan ada senat, ada kongres, tapi senatnya tapi kongres itu kayak MPR-nya kita. Iya, senat. Tapi kalau di sini diterjemahkan DPR-nya. Salah, DPR-nya namanya House of Representatives. Betul. House of Representatives itu DPR, Senat, Kongres adalah MPR. Iya. Gitu. Iya. Kalau sistem di Amerika. Kalau sistem di Amerika. Sekarang kan Senat itu memutuskan undang-undang. Ya kan? Kemudian kan begitu sistemnya di Amerika. Kongres. Mereka langsung kongres. Jadi joint. Coba deh Bu. Joint session statusnya. Tapi nanti kalau sudah sudah dengan parlementer, kalau Australia ada House of Representatives, ada Senat. Jadi semua undang-undang dari House of Representatives pergi ke Senat. Senat bisa tolak, itu gitu kan. Senat bisa tolak atau Senat
kalau Senat tolak dikembalikan lagi. Kalau kemudian masih ditolak lagi 2 kali terutama APBN-nya, maka namanya double dissolution, buyar itu pemerintahan. Tapi kalau Amerika Kongres joint session. Tapi setahu saya antara House of Representative sama senator. Setahu Itu. saya senator itu di mana-mana lebih ya di mana-mana lebih peranannya lebih daripada Kongres atau House of Representative. Karena saya kebetulan kan saya bilang saya pernah jadi parlemen itu ya. Jadi mereka kan saya juga kasih kesempatan DPD untuk ikut karena DPD tidak ada sebetulnya di IPU yang Interparliamentary Union itu, sementara Kongres, Senat sama Kongres punya hak, tapi kita DPD tidak, hanya parlemennya. Gitu. Nah, ini yang kita masukkan DPD. Dari situ kalau undang-undang dari mulai itu Kongres itu joint session antara Senat dan ini mereka enggak sendiri-sendiri. Berbeda dengan model parlementernya. Jadi makanya tadi saya bilang, karena tadi berkaitan dengan local wisdom, tapi sekaligus mengadopsi dan mengadaptasi dinamika masyarakat regional dan internasional, maka usulan saya melakukan hybrid antara model bicameral dengan model multikameral, di mana posisi DPR gitu diimbangi dengan posisi DPD dan utusan golongan. Yang kemudian menjadi satu multikameralnya pada MPR. Utusan golongannya itu akan diberikan sendiri utusan golongan atau terwakili karena DPD ini kan sudah dianggap mewakili utusan golongan, itu yang saya tanyakan sama Bung Ihsan. Jadi DPD utusan daerah, utusan dikembalikan lagi dulu pada saat kita bicara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 utusan daerah dan utusan golongan. Utusan golongan kan hilang kan? Iya, kan sekarang hilang. Cuma utusan daerah DPD aja, utusan daerah kayak gitu. Emang itu makanya tadi saya bilang jalan keluarnya adalah tadi, oke lah kita mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan dinamika politik dengan model begitu, oke. Sekarang DPR-nya kita naikin, tapi DPD, utusan daerah dan utusan golongan juga kita setarakan, sehingga mereka-mereka yang merasa menjadi utusan golongan dan utusan daerah tetap bisa merasa punya tanggung jawab atas utusan golongannya, tetap bisa tanggung jawab utusan daerahnya. Di sini juga boleh, di sini berdasarkan perwakilan partai politik, di sini berdasarkan perwakilan kedaerahan dan berdasarkan golongan, gitu. Contoh misalnya utusan golongan agama, ini juga persoalan sih, namanya Soeharto dulu kan, ya terserah ini. Tapi kita bisa bikin election di MUI misalnya. Jadi utusan golongan agama Islam adanya di MUI. Itu namanya electoral vote. Jadi bukan public vote. Bukan public vote. Electoral vote. Itu model kayak di Kuba juga. Di Kuba itu nggak ada pemilu kayak gitu. Pemilunya itu dokter, pemilu ini kayak gitu. Jadi nggak ada pemilu yang kayak kita. Tapi ada masing-masing nanti menjadi utusan dari masing-masing di parlemennya begitu. Karena kalau dulu kan cuma capcip-cucip juga. Utusan golongan siapa yang dekat, dia yang terpilih. Perempuan misalnya, nggak tahu ini perempuan Kowani atau mana yang kemudian jadi tempat untuk melakukan siapa wakil dari utusan golongan perempuan. Bahkan utusan pemuda KNPI kan, karena KNPI dulu menjadi organisasi yang sebetulnya kumpulan dari semua organisasi pemuda. Gitu. Nah, agar tidak dibajak, berarti kita memperbaiki 3 hal. Memperbaiki modal rekrutmen, pendidikan, dan perkaderan orang-orang di partai. Memperbaiki modal rekrutmen, pelatihan orang-orang di daerah. Memperbaiki modal rekrutmen dan pelatihan serta pendidikan pada orang-orang utusan golongan. Sehingga political career mereka makin kelihatan. Jadi tidak simsalabim. Benar. Tidak berlaku kepada bandarnya. Benar. Bandarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bandar saya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Iya, itu ya tadi ya. Jadi modal rekrutmennya diperbaiki yang satu. Yang kedua, tentu modal keuangan. Nah, itu Bu. Jadi nggak mungkin contoh aja bagaimana dulu misalnya pada saat kampanye Ibu Nur Hayati dulu seperti apa? Ya memang nggak mungkin ya, kita nggak punya uang itu, nggak mungkin ya, kita nggak mungkin. Makanya tapi kan kita alhamdulillah kita punya hidup itu kan ada prinsip, ya kan, semua orang punya prinsip. Apa yang membuat prinsip itu biasanya nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya itu kan yang membentuk diri kita, keluarga, karakter kita. Nah, saya itu punya keyakinan bahwa
nggak mungkin orang ngasih kita nggak ngomong. Jadi kalau kita sudah dibayarin orang, itu yang dibeli menurut prinsip saya ya, harga diri saya. Jadi kalau saya dibayarin berarti kan saya harus ikut apa kata dia. Mana bisa saya bilang enggak. Nanti dia bilang, kamu jadi karena siapa? Kan gitu. Jadi saya alhamdulillah saya punya keyakinan itu bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan saya ngeluarin uang tabungan. Kita harus uang tabungan. harus punya modal. Memang di dalam politik harus punya modal. Dalam perjuangan kita harus mampu membiayai, kan gitu ya. Tapi bagaimana caranya itu kan menggunakan kecerdasan kita. Tidak harus berlomba-lomba kemudian kita habiskan buat orang-orang, tapi kita kan menanam. Artinya membantu orang-orang yang kesulitan, kita berikan modal. Mau lupa mau enggak, tapi kita kan ikhlas. Makanya saya bilang ikhlas, kita berjuang Indonesia merdeka itu hanya dengan Allahu Akbar, dengan bambu runcing bisa membuat kalang kabut Belanda yang jajah kita, gitu kan? Tadi kan ada yang bilang nggak pernah dijajah, tapi itu ikhlas. Mudah-mudahan, makanya saya selalu mencoba, meskipun kita bukan orang yang ikhlas, tapi mencoba menjadi orang yang ikhlas, gitu kan, semua karena Allah. Ya sudah, kalau nggak kepilih ya karena Allah, kepilih ya karena Allah, gitu aja, itu aja. Tapi kita memang harus punya modal, kalau enggak repot. Ya, jadi harus. Boleh nggak kasih tahu kira-kira berapa? Saya nggak pernah hitung, Mbak Husnul, karena semua yang saya keluarkan saya anggap mudah-mudahan diterima sama Allah sebagai amal ibadah gitu. Kemarin diskusi Bang Nursi di beberapa tempat selalu mengatakan, oke, paling enggak itu 10 miliar. 2 miliar minimalnya. Nggak jadi, katanya kalau cuma 2 miliar. Iya, makanya jadi. 2 miliar sampai dengan 10 miliar gitu bergeraknya. Kita terusin sekarang rekrutmen keuangan. Yang ketiga, ini isu lama. Bagaimana melakukan pengelolaan manajemen partai politik secara profesional, gitu, secara benar. Partai modern. Partai modern itu yang gimana, Bang? Nah, di situ tadi jalankan fungsinya, penuhi fungsi. Jadi indikatornya efektivitas pelaksanaan fungsi. Internal demokratis. Nah, Sekarang kan semua partai politik yang sekarang kan bilang partai modern. cuman kata-kata ya, iya. kan? Fungsi partai. Di berjalan. Kemudian Manajemennya partai, gimana? demokrasi Ya, internal partai, iya. dan terutama di dalam konteks rekrutmen kayak gitu. Ya karena ini perjuangan bukan cari kerja kan. Betul. Bukan cari kerja, pengabdian. Itu artinya kalau kita bilang modal kayak gini, maka peranan negara terhadap ini tadi partai politik supaya kelihatan mereka bahwa si partai politik tidak dibargain oleh kekuatan oligarki. Kalau negaranya bertanggung jawab. Kenapa? Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Partai politik adalah public services untuk aspirasi. Layanan publik nih sesungguhnya mau dia harus diharus sebagai layanan publik. Pertanyaan tentang apakah negara harus membiayai partai politik. Betul. Ya kan? Nah, biayanya berapa? Tapi Bang, tahun 2004 itu, setelah 2004, Iya. itu pemotongannya sampai 90% pemotongan terhadap dana negara terhadap partai. Nah, itu Kemudian yang tadi itu bandar pada masuk, Bekerja. ekonomi masuk, yang kayak gitu Benar. ya, itu masuk di dalam konteks itu. saya setuju itu dengan pembiayaan negara itu. Ada kok Husnul indikatornya. Bagaimana negara harus bertanggung jawab kepada partai politik dalam rangka partai politik menjalankan public services in political area. Tapi sampai sekarang masih ada loh itu biaya. Ada, tapi kan tidak cukup, tidak memadai. Terus kemudian ada lagi kalau Anda sudah berada di DPR, Iya. dana dapil, Iya. dana yang kayak reses, dana yang kayak gitu-gitu. Cuma kan itu tergantung kepada anggota DPR, jadi bukan di dalam satu sistem, Iya. gitu. Sehingga pelaporannya dan sebagainya sejauh mana? Karena kan ada banyak anggota DPR yang ya pokoknya rame-rame foto-foto di bandara, yang penting udah di bandara di mana dapilnya, habis itu balik duitnya dikantongin. Nah kan kayak gitu ya. Jadi untuk mengembalikan lagi biaya pemilu sebelumnya. Iya. Jadi artinya ketiga masalah yang saya sebut tadi itu, terus 4 masalah tadi, dia akan memperbaiki modal rekrutmen calon presiden. Gitu. Kalau modalnya begini, dia akan
Artinya begini, Kak, saya ingin mengatakan mempersiapkan kader untuk kadernya yang berikutnya. supaya partainya nggak menjadi partai rental kayak Maka gitu. terjadilah kolaborasi antara partai politik dengan utusan daerah, dengan utusan golongan. Inilah yang disebut dengan perwujudan kedaulatan rakyat, penjelmaan kedaulatan Dan mereka juga, rakyat. mereka punya tanggung jawab, setiap partai politik mempunyai tanggung jawab terhadap anggota dewan. Wajib. Dalam arti kata pengawasan, Iya. waskat. Iya. Ya, bagaimana, tadi kan Bu Husnul bilang, ada uang dapil, uang reses gitu kan, uang reses dapil itu tadi, Iya. itu dimanfaatkan untuk apa? Nah itu harus ada waskat menurut saya. Karena kalau saya, kan tadi saya bilang, saya alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan terus punya prinsip tadi yang dididik dari keluarga dan lain sebagainya. Saya bilang, jangan menganggap bahwa ketika kita sudah disumpah, kita jadi anggota, sudah dipilih jadi anggota DPR, kemudian gaji yang kita pegang itu halal. Kalau kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai wakil rakyat, na'udzubillah min dzalik, haram. Betul kan? Correct me if I'm wrong. Correct me kalau saya salah dengan prinsip itu. Aduh, jalan Ya, juga. kan? Nah, correct me if I'm wrong. Saya berprinsip begitu. Jadi kalau kita tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, uang-uang itu jadi haram. Apa kita mau kasih makan? Apa uang mau kita kasih makan uang anak kita? Rapat enggak? Apa mau kita makan anak kita uang haram? Nah, untuk bilang mentalik. Mau jadi apa? Nah, ini yang saya bilang, correct me, tolong dikoreksi saya kalau saya salah. Ini prinsip hidup saya gitu. Jadi ketika saya juga ngantor di ini saya ngerjain, makanya ketika saya ada pemilihan di luar negeri karena saya ketua BKSAP, saya ikut challenge itu kan mengatasnamakan Indonesia kalau sudah di sana. Jadi saya challenge, saya ikut pemilihan itu karena saya mau melakukan, ya mudah-mudahan uang yang saya terima halal. Kan kita manusia biasa nggak tahu mana yang, iya kan? Mana yang subhatnya yang kita, tapi kita berusaha selalu melaksanakan amanat rakyat. Jadi pemirsa IC Briksu salah satu contoh Ibu, jadi harus mengkader banyak kader-kader di partai Ibu kayak gitu ya. Dan sebetulnya karena jadi ketua PS Apa itu? PS apa? KP apa? PSA. Nah, yang PSA KP dulu. BKSAP. Maaf, Badan BKSAP. Koordinasi. Badan Kerjasama. Badan Kerjasama Antara Parlemen. Jadi BKSAP. Itu karena memang dia anggota dewan. Iya. Satu. Yang kedua berikutnya kan memang berada di situ artinya kan bisa komunikasi dengan partai-partai yang lain. Sebagai anggota parlemen yang perempuan tentu saja juga punya yang namanya koordinasi dengan perempuan-perempuan dari partai lain. Ini memang masih kerja keras, kerja banyak. Nah, dan ini tugasnya Bu Husnul sama Bang Iksan. kerja anak bangsa. Kita semua. Makanya sedang kerja anak bangsa. Jadi tergantung Makanya saya balik dari Turki, Mbak Husnul. Saya balik 2 tahun di Turki sudah tahun depan harus ini ya. Tahun ini sudah mulai tahun ini ya, mudah-mudahan. Bang Nursi, Bu Nur Hayati, terima kasih sudah di acara IC di tapping kita IC Briksu. Diskusi kita mudah-mudahan memberikan satu wawasan kayak gitu ya, bagaimana sebetulnya kondisi kepolitikan kita hari ini dari penguasa kayak gitu, apa sih sebetulnya yang Anda cari. Coba kita berpikir, merenung kembali, muhasabah kembali gitu ya, apa sebetulnya 10 tahun terakhir Anda berkuasa itu, apakah mengarah kepada melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menyejahterakan, mencerdaskan rakyat dan mencerdaskan rakyat, dan ikut di dalam konteks percaturan global, berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau semuanya itu kita lihat kan blatant secara terbuka, bold kayak gitu ya, jauh dari semua. Kalimatnya blatant ya. Itu sense of self language blatant itu dahsyat itu. Tapi kan nggak banyak ngerti. Jadi lebih final gitu. Seperti itu, maka sebetulnya kita bisa mengukur diri. It is time untuk kita, bahasanya Soeharto dulu apa? Lengser ke Prabon. Perbaiki, masih ada waktu 1 tahun lebih dikit sampai
20 Oktober 2024 Iya. kalau tidak di ini ya. Insya Allah kita harus positif aja lah, mudah-mudahan kan kalau doa. Video sebelumnya nih Iya. Mas Haji nih Iya. itu ternyata banyak yang mencatat kuadran revolusi atau Dekret. Karena orang tidak akan bicara itu, kebetulan kita bikinnya kuadran. ya kuadran revolusi ya kemarin ya waktu di kampus Iya. jadi revolusi atau dekret Iya. namanya kok kita kan bingung Iya. gitu video yang terakhir Oh iya. Yang orang antrop itu ya. orang antropologi, dosen antropologi. Iya, iya, iya. Jadi itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, Iya. insya Allah karena semuanya karena kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Indonesia. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.